Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Muslim, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena barang siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah penyebab Allah memerintahkan kita untuk bangun pagi dan sholat subuh? Mengapa dalam azan sholat subuh terdengar kalimat yang berbeda, kalimat yang tidak ada dalam azan pada waktu yang lain? As-sholatu khairum minan naum. Jika diterjemahkan, yang berarti sholat itu lebih baik daripada tidur. Mengapa kalimat itu hanya dikumandangkan saat azan subuh saja? Dalam kalimat itu ternyata Allah sedang memberikan isyarat kasih sayangnya pada kaum muslimin. Sebuah isyarat yang sering diabaikan maknanya, yang jika ditangkap isyarat itu kira-kira akan berbunyi seperti Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Lantas, mengapa isyarat itu justru dikumandangkan hanya pada waktu subuh, tatkala semua sedang terlelap, dan bukan pada waktu azan untuk sholat yang lain? Dalam penjelasan ilmiahnya seperti ini. Pada sebuah studi milis, studi gizi 2, dan studi lain di luar negeri yang dipercaya sebagai suatu penelitian yang sahih, mendapati sebuah kesimpulan bahwa puncak terjadinya serangan jantung sebagian besar dimulai pada jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Mengapa demikian? Karena pada saat itu sudah terjadi perubahan pada sistem tubuh, yakni terjadi kenaikan tegangan saraf simpatis, kalau dalam bahasa Cina disebut dengan yang, dan penurunan tegangan saraf parasimpatis, dalam istilah Cina disebut yin. Pembuluh darah normal yang tidak dibuang, maka sel-sel yang melapisi dinding bagian dalamnya akan melebar bila ditetesi suatu zat kimia, yaitu asetilkolin. Pada penelitian ini terjadi keanehan. Dengan dikeluarkannya sel-sel dari dinding sebelah dalam pembuluh darah itu, pembuluh tadi tidak melebar kalau ditetesi asetilkolin. Penemuan ini tentu saja menimbulkan kegemparan pada dunia kedokteran. Jadi itu yang menentukan melebar atau menyempitnya pembuluh darah. Suatu penemuan baru yang sudah sekian lama, sekian puluh tahun diteliti, tetapi tidak kunjung berhasil. Jadi, kalau bangun tidur pada pagi buta dan bergerak, saat itu hal itu akan memberikan pengaruh baik pada pencegahan gangguan kardiovaskular kita. Naiknya darah NO dalam darah, maksudnya naiknya kadar NO dalam darah karena wudhu, sholat sunnah dan wajib, apabila disertai apalagi jikalau disertai dengan kita berjalan ke masjid. Nah, ini merupakan proteksi bagi pencegahan terjadinya gangguan
kardiovaskular tanpa manusia menyadarinya. Allah sejak awal Islam datang sudah menyerukan sholat subuh. Hanya saja Allah tidak jelas menyatakan manfaat akan hal ini karena tingkat ilmu pengetahuan manusia belum sampai dan masih harus mencarinya sendiri, walaupun harus melalui rentang waktu yang memakan waktu ribuan tahun. Petunjuk bagi kemaslahatan umat adalah tanda kasih pada hambanya. Bukti manfaat instruksi Allah baru datang 1400 tahun kemudian. Allahu Akbar. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia. Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis Bukhari dan Muslim. Seorang muslim dikatakan seorang munafik apabila tidak memerhatikan ibadah yang satu ini. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, mudah-mudahan narasi singkat ini dapat memberikan kemanfaatan untuk kita lebih inten lagi, lebih husuk lagi, lebih mengerti manfaat daripada ibadah ditinjau dari sisi kesehatan. Dan hasil penelitian ini adalah akan memberikan atau menambah tingkat keyakinan kita di dalam kita menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.